tadi saya katakan, kesian Bapak Presiden yang sekarang, saudara. Dia mesti bersihin yang begini semua. Dia mesti kebokin ini semua yang begini, saudara. Kesian tidak? Kesian tidak? Kemarin Bapak Presiden, saudara, semangat. Saya akan perangi korupsi. Saya akan lawan itu koruptor. Saya akan lawan itu mafia. Saya akan lawan itu oligarki. Saya tidak takut. Jangan coba-coba ancam saya. Bagus tidak? Bagus tidak? Cuman saya mikir, Presiden mengatakan jangan coba-coba ancam saya. Kalimat punya makna loh. Berarti apa? Berarti Presiden diancam. Nah kalau Presiden lagi diancam, apalagi lu? Ya lu nih yang begini. Presiden diancam. Presiden diancam, apalagi rakyat kecil, betul? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Akhirnya Presiden jadi ragu-ragu. Makanya di sini saya mau ajak semua saudara. Kalau betul Presiden serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki, hei Bapak Presiden, maju, jangan takut. Kalau Presiden serius, para habaib, para ulama bersama umat Islam siap berdiri paling depan untuk bela Bapak Presiden kita. Siap ganyang mafia, siap lawan koruptor, siap ganyang oligarki. Takbir, angkat tangan semuanya, takbir. Shallu ala Nabi. Kurang ajar mafia ngancam Presiden. Dipikir kita orang pada takut kali semua. Ayo saya mau tanya saudara, kalau Presiden serius saudara bela tidak? Siap bela? Siap bantu? Takbir. Lu ngerekam yang benar, lu kirim ke Presiden. Ya maksudnya biar Presiden dengar rakyat sama dia, betul? Jangan sampai Presiden omong-omong doang, betul? Udah sekali lagi saya mau tanya nih semua nih siap lawan mafia? Siap basmi korupsi? Siap basmi korupsi? Takbir. Jadi yang bikin negara bangkrut bukan subsidi, tapi korupsi, saudara. Yang bikin BUMN bangkrut itu adalah korupsi. BBM jadi naik gara-gara korupsi. Rakyat makin susah gara-gara. Nah kalau pengangguran di mana-mana, saudara, nyari duit susah. Orang pada jadi preman. Preman merajalela gara-gara korupsi. Maka itu korupsi bahaya tidak? Siap lawan korupsi? Betul. Dulu Pak Harto, saudara, dengan segala kekurangannya, beliau berpikir bagaimana membiayai negara. Ini negara besar, jutaan penduduknya, bagaimana supaya ini negara bisa hidup. Beliau bangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah-daerah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Bukan satu dibangun, ratusan. Ada BUMN saudara yang mengurus perkebunan, yang mengurus pertanian, yang mengurus listrik, yang mengurus air, yang mengurus pelayaran, yang mengurus penerbangan, yang mengurus perbankan, yang mengurus asuransi, yang mengurus pensiunan saudara. Macam-macam BUMN. Dan menariknya di zaman Pak Harto, dari mulai beliau dirikan sampai beliau lengser, nggak ada BUMN yang rugi, saudara. Apalagi bangkrut, nggak ada. Semua maju. Disuruh bekerja, cari duit. Begitu dapat duit, itulah buat bangun negara. Bayar pegawai negeri, bayar TNI, bayar Polri, bikin rumah sakit, bikin klinik, bikin puskesmas, bikin sekolah, bikin jalan masuk ke desa-desa, bikin listrik masuk ke kampung-kampung, saudara. Ada korupsi, bukan gak ada, tapi BUMN itu tetap mengais untung untuk membiayai negara. Kok bisa? Kita periksa kenapa bisa begitu. Ternyata di zaman Pak Harto itu untuk jadi komisaris BUMN ada fit and proper test. Ada fit and proper test, diperiksa dulu, saudara. Oh, kamu jadi komisaris di bidang apa? Di pelistrikan. Ditanya dulu, apa ilmumu tentang listrik? Bagaimana ilmumu tentang pendistribusiannya? Ada, saudara.
lulus bagaimana pendidikannya? Ditanya, diperiksa saudara. Nah sudah diperiksa, fit and proper test, lulus, baru boleh jadi komisaris saudara. Pantas BUMN-nya makmur. Karena BUMN makmur, pajaknya sedikit. Tanya orang-orang tua kita, dulu kan pajak cuma ireda, ipeda. Setahun harganya cuma sebatang rokok saudara. Murah. Loh kok bisa murah? Karena BUMN-nya makmur. Tahu-tahu 10 tahun kemarin. Lu tahu kan zaman siapa kan? Udah lu jangan nyebut. Saudara, apa yang terjadi saudara? 10 tahun, saudara, hampir semua BUMN bangkrut. Bukan lagi rugi, bangkrut. Kita kaget kok bisa bangkrut saudara. Ada apa bangkrut saudara? Ternyata saudara, fit and proper test untuk jadi komisaris BUMN nggak ada lagi. Si presiden, oh ini berjasa jadi tim sukses, kamu jadi komisaris Garuda ya. Oh ini buzzer berjasa, muji-muji saya di medsos. Ya udah, kamu ini jadi komisaris ya di Pelni. Kamu jadi komisaris di ini dan itu saudara. Jadi buzzer tim sukses saudara. Bahkan banyak yang SD juga nggak lulus. Orang-orang blow on goblok ditaruh jadi komisaris. Bahkan ada saudara, dulu ada gubernur di Jakarta yang kita jeblosin ke penjara. Ingat gak lo? Ingat, lu jangan sebut nama. Ingat, gara-gara menghina Al-Quran. Berapa tahun di penjara? 2 tahun di penjara karena penodaan agama. Begitu keluar, sama presiden diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gaji pokok per bulan 325 juta, ditambah tunjangan lebih dari 1 miliar. Kurang ajar. Pantas saja Pertamina bangkrut. Kira-kira jelas gak sebab bangkrutnya? Jelas gak? Pantas pada bangkrut. Kan Nabi udah kasih tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantatiris sa'ah. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, fantatiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya pantas saja pada hancur saudara. Kita lihat orang model saudara, ada tuh siapa tuh namanya, Abu Jidat. Orang model-model begitu diangkat jadi komisaris. Apa saudara? Apa keahliannya? Apa kepakarannya? Kacau ini negeri saudara. Ada lagi saudara, nama orang siapa? Plester apa siapa itu? Saudara, dari 6 tahun yang lalu udah vonis, udah ingkrah. Vonis penjara 1,5 tahun. Nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Sampai dia bisa tampil di TV, bisa berdebat, bisa wawancara, bisa keluar masuk istana. Kurang ajar. Kita protes ke kejaksaan. Apa kejaksaan bilang? Iya kesian, dia lagi sakit. Ya gue lagi sakit lu tangkap. Betul. Kita lagi sakit kena COVID lu tangkap. Ada lagi bilang saudara, ya bukan apa-apa, dia kan lagi PK. Nah, kita tunggu sampai PK-nya. Udah gua PK lu tetap tangkap, kurang ajar. Saudara, giliran nangkep habaib, ustadz, kiai, gampang banget saudara. Lagi sakit kek. Ada lagi yang bela, enggak kesian. Dia punya tanggungan anak di istri. Gua punya anak, gua punya bini, gua punya cucu. Kenapa lu tetap tangkap? Betul. Kurang ajar saudara, sampai hari nggak ditangkap. Enggak, jaksa nggak berani. Ini negara apa warung kopi? Ini kan negara, penduduknya 275 juta saudara. Ngatur negara tuh mesti benar.